alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, ini kita berdoa dulu ya, agar selama proses pembelajaran diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Oke, selanjutnya ini saya absen dulu. Apakah ada yang hadir di sini? Ada semua? Semua. Alhamdulillah semua. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pergaulan dalam Islam. Mungkin anak-anak di sini di rumah itu belum tahu ya bahwasanya gimana sih kita itu dalam pergaulan kita, entah itu pergaulan dengan teman ataupun pergaulan dengan bersosial di masyarakat itu bagaimana sih? Nah, ini Bapak akan menjelaskan mengenai tentang pergaulan dalam Islam. Oke, ini saya jelaskan dulu ya. Manusia adalah makhluk sosial yang dimana tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain. Istilah pergaulan berarti kegiatan manusia untuk membaur bersama manusia lainnya dan berinteraksi satu sama lain. Dalam Islam, pergaulan diatur demikian mungkin sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya konflik dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan bermacam-macam perbedaan dan berasal dari berbagai suku, dan Allah menghendaki manusia untuk saling mengenal satu sama lain sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Oke, langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, kita ini diciptakan berbagai suku, budaya dan bangsa, dan kita itu harus saling mengenal. Meskipun kita berbeda antara suku, budaya dan agama, kita harus saling mengenal. Nah, ini langsung saja etika pergaulan dalam Islam. Islam adalah agama yang mulia dan mengatur segala aspek kehidupannya, termasuk pergaulan. Islam ada beberapa etika yang harus dipenuhi. Hal ini disebut dengan etika Islam. Secara bahasa, etika berasal dari kata ethos, dari bahasa Yunani, atau yang memiliki arti karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan penggunaan. Dalam Islam ini kan sudah dijelaskan bahwasanya secara bahasa etika itu berarti karakter, kebiasaan, atau kecenderungan. Ini kita ngomong etika dalam pergaulan Islam, yang dimana etika tadi sudah dijelaskan oleh Pak Guru, yaitu sebuah karakter, kebiasaan, atau kecenderungan. Kalau semisal nih kita bergaul dengan teman sebaya kita udah di lingkungan yang notabene lingkungan itu sudah yang rusak lah, maksudnya dalam anak-anak jalanan gitu. Kalau semisal etika kita di kebiasaan kita itu seperti itu ya, nanti kita akan mengikuti dia sesuai dengan yang dijelaskan di dalam kitab itu. Sesuai dijelaskan di dalam kitab itu bahwasanya jangan sampai kita itu bergaul dengan lingkungan yang di situ buruk. Nah, di dalam Islam ini sangat indah. Dengan hadirnya Islam, kita ini ditata bagaimana cara kita bergaul dengan teman, terus kemudian bagaimana kita bersosialisasi di masyarakat.
Nah, ini selanjutnya akan saya jelaskan tentang pergaulan dengan teman sebaya kita. Yang pertama ini teman sebaya atau karib adalah orang-orang atau teman yang usianya tidak terpaut jauh dengan kita, baik sama maupun lebih muda. Adapun dalam bergaul dengan teman sebaya, kita harus senantiasa berbuat baik dan mengutamakan akhlak yang mulia. Hal yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya antara lain. Nah, ini itu ada hal yang harus kita kita perhatikan ketika kita bergaul dengan teman sebaya, atau kita harus mencari teman yang baik. Karena dengan teman yang baik itu bisa mempengaruhi kita, baik itu mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan kita pribadi. Yang pertama, ini etika kita dalam bergaul dengan teman sebaya, mengucapkan salam setiap bertemu dengan teman sebaya. Semisal ini ada Mas Hanif sama Mas Albi bertemu di jalan, ya di situ harus disapa, mengucapkan salam ataupun menyapa sesama namanya. Terus kemudian yang kedua, mengucapkan salam hukumnya sunnah bagi umat Islam dan menjauh salam hukumnya wajib. Senantiasa menjaga silaturahmi dengan sikap berkunjungan. Itu tadi, kalau semisal kita bertemu sesama dengan teman kita, entah itu di jalan, di mall, di kolam renang ataupun di mana, kita itu dianjurkan oleh Islam, kita harus saling menyapa, entah itu disapa dengan sebutan namanya, entah itu kita mengucapkan salam, seperti itu. Kemudian saling mengerti serta memahami kebaikan dan kekurangan masing-masing dan menghindari segala macam jenis perselisihan. Nah, ini saling mengerti serta memahami kebaikan dan kekurangan masing-masing dan menghindari segala macam jenis perselisihan. Kita itu tidak boleh kayak membeda-bedakan teman. Oh, ini teman ini kayak gini, tidak boleh. Harus kita itu sama-sama merangkul semuanya, karena nanti sudah dijelaskan di awal bahwasanya di Quran surat Al-Hujurat itu kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai suku, budaya dan berbangsa-bangsa, di mana kita harus saling mengenal di situ. Makanya kita harus boleh memilih dan memilah, kita harus sama. Kemudian langsung saya jelaskan ya. Selanjutnya ini pergaulan dengan orang yang lebih tua. Nah, ini kita harus memperhatikan etika kita ketika bergaul dengan orang yang lebih tua. Semisal contoh nih, si Mas Hanif sama Mas Albi. Mas Albi ini umurnya 25 tahun, sedangkan Mas Hanif 18 tahun. Ya, itu harus ada etikanya, ada tata keramanya di situ. Tak boleh kita ketika memanggil itu harus menjambal. Tak boleh bisa kata Albi, tak boleh. Soalnya itu etika kita dalam dengan orang yang lebih tua kepada kita. Ini ada saya uraikan yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Ini yang pertama, menghormati mereka dengan sepenuh hati dan senantiasa mengikuti nasihat mereka dan kebaikan. Kita harus mempunyai rasa hormat. Karena apa? Yang pertama, faktor usia, yang dimana dia sudah tua, ya kita harus sewajarnya manusia itu harus menghormatinya. Kemudian kalau memang dia nasihatnya itu baik, kita ambil. Kemudian yang kedua, mencontoh tingkah laku mereka yang baik dan menjadikan pelajaran. Mencontoh tingkah laku mereka, misal tadi Mas Albi ini ya, umurnya 25 tahun, Mas Hanif umurnya 18 tahun. Mas Albi ini suka bersedekah, yaitu bisa dijadikan contoh oleh Mas Hanif, yaitu perilaku-perilaku yang baik yang ada di dalam dirinya Mas Albi tadi itu bisa diambil pelajaran oleh Mas Hanif, sehingga nanti bisa diterapkan dalam kehidupannya dia. Kemudian selanjutnya yaitu memberi salam setiap kali bertemu dan senantiasa bertutur kata dengan lemah lembut dan menjaga sopan santun. Ketika bertemu harus kita wajib kalau mengucapkan salam itu sunnah ya, kalau enggaknya itu wajib. Memberi salam ketika bertemu dengan guru kita ataupun orang tua kita di jalan, kita harus salaman. Kemudian tata bahasa kita ketika ngomong dengan orang yang lebih tua harus dijaga. Karena apa? Nanti bisa menyakiti
menjelaskan tentang pergaulan dengan lawan jenis ya. Nah, ini anak-anak harus memperhatikan hal-hal yang harus kita hindari. Yang pertama, kita harus menghindari berkhulwat atau berdua-duaan seperti halnya dalam pacaran. Apalagi jika sampai hubungan pacaran beda agama. Ini sangat tidak dianjurkan oleh Islam. Karena apa? Yang pertama yang dikhawatirkan itu nanti menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya zina ataupun lain sebagainya. Kalau bisa itu ketika kita bergaul dengan lawan jenis kita harus di tempat yang ramai. Meskipun berdua tidak apa-apa, kita harus mencari tempat-tempat yang ramai sehingga nanti hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi ya. Terus kemudian kedua yaitu tidak memandang lawan jenis dengan syahwat atau pandangan nafsu, hindari memandang lawan jenis kecuali jika benar-benar diperlukan. Nah, ini yang nomor dua itu tidak boleh memandang lawan jenis dengan rasa syahwat atau pandangan nafsu, itu sangat tidak diperbolehkan. Nanti yang dikhawatirkan akan menimbulkan hal yang seperti Bapak sebutkan tadi ya. Kemudian yang ketiga yaitu menutup aurat jika bertemu dengan lawan jenis sebagaimana disebutkan dalam ini harus menutup aurat jika bertemu dengan lawan jenis. Jadi sebisa mungkin itu kita harus menutup aurat. Ini saya ibaratkan sebuah permen ya, anak-anak. Kalau permen itu dibungkus dengan rapat, semut itu nggak akan mengerumuni permen itu tadi. Kalau semisal permen itu terbuka, kemudian ditaruh di tempat yang banyak kerumunan semut di situ, otomatis semut itu bakal mengerumuni permen itu tadi. Ya itu seperti itu. Kalau semisal kita tidak menutup aurat kita, ya bakal banyak entah itu yang perempuan ya terutama ya. Ya nanti banyak yang laki-laki itu memandang dengan nafsu karena apa? Dia tidak menutup aurat. Jadi yang disalahkan bukan yang memandang, tapi dia yang membuka aurat. Itu yang memancing dia untuk anak-anak yang laki-laki itu memandang dia. Jadi jangan salah. Ya sebenarnya ya salah kedua-duanya sih. Cuman kan yang lebih salah itu yang perempuan karena tidak menutup aurat. Itu tadi saya bangga seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya pertemuan pada kali ini anak-anak, karena ini waktu sudah habis dan bel sudah berbunyi, kita habisin waktunya istirahat. Sekian dari Bapak. Apakah ada pertanyaan di sini? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Mas Daniel, bisa diulangi lagi tadi gimana? Apanya, Pak? Tadi kan udah dijelaskan oleh Pak Guru ya. Yang pertama ada pergaulan dengan sebaya. Kemudian yang kedua pergaulan dengan orang yang lebih tua. Dan yang keempat, yang ketiga pergaulan dengan lawan jenis. Yaitu harus ditanamkan ya di dirinya masing-masing ya. Ya, Pak. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pertemuan pada kali ini kita akhiri. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Sekian ya dari Bapak. Sebelum itu kita baca doa alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya sekian dari Bapak. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.